Jangan berhenti di tengah-tengah gunung. Iya, takut ngegerolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sains, ketemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas Muarib dan narasumber saya Bagus Arista. Bagus Arisutas. Dia itu pemenang desain poster tingkat nasional, juara kedua ya Kang. Ya. Oke, selama pandemi ini kan masih pandemi gitu ya. Apa saja aktivitas yang kamu lakukan? Untuk masa pandemi kali ini ya yang paling utama saya menjaga diri saya dari virus-virus dan bakteri. Oke. Menjaga kesehatan seperti olahraga, rajin latihan. Kan saya juga eskul silat ya. Oke, eskul Buat silat. adik-adik yang mau masuk Semanis jangan lupa masuk silat. Oke, baik tuh. Terus? Nah, untuk yang lainnya kadang-kadang saya suka main klub komputer di SMA Negeri 1 Surade untuk mengasah bakat saya dalam bidang poster digital. Meskipun libur tetap ke sekolah ya. Oke. Karena kan di rumah saya juga koneksinya buruk. Oke, gara-gara susah sinyal datang ke sekolah yang support jaringan baik. Akang Bagus ini juara 2 tingkat nasional desain poster gitu. Gimana sih cara untuk mencapai titik sekarang gitu? Apa caranya yang harus dilakukan? Ya, yang paling utama kan berusaha dan berdoa gitu. Jadi kan saya juga tidak mungkin bisa mencapai titik ya bisa dibilang tinggi begini. Karena usaha. Ya, karena Usaha dan doa tentunya. doa orang tua. Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita bahas dulu tentang background Bagus Arisuta sendiri. Jadi apakah salah satu dari orang tua Kang Bagus ini memiliki kemahiran dalam melukis gitu? Ayah saya. Oh, dari ayah kamu sendiri? Dari ayah saya, kakak saya juga. Kan saya dari 4 bersaudara. Oke. Kakak saya salah satu yang kedua itu cowok dan dia juga bisa melukis. Oke, jadi ke satu keluarga itu bisa melukis semua. Oh. Enggak semua. Kan tadi Iya kan, dari ayah, kakak, anggaplah satu keluarga semua itu bisa lah. Terus dalam seni desain poster itu apa sih yang paling sulit gitu? yang paling sulit itu enggak sulit kalau kita kita sering latihan dan kita sering cari-cari tutorial di YouTube dan kita tahu enggak sulit untuk saya ya. Enggak sulit untuk Anda karena Anda sudah mahir. Udah enggak mahir, udah tahu. Cuma kan kalau mungkin untuk pemula pasti bingung cara ngekat, cara mewarnain layer-layer baru. Oke, siap. Yang penting ada niat dulu dari kalian, guys. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi di desain poster itu ada beberapa macam sih. Apakah ada yang manual, ada yang digital gitu kan? Pasti ada. Jadi perbedaan antara manual dan digital itu bagaimana? Untuk poster sendiri itu ada 2 jenis. Yang tadi disebutkan itu ada manual dan digital. Nah, untuk manual sendiri itu lebih ke kita ngerjain sketsa sendiri, mewarnai sendiri dan membuat teks sendiri. Jadi kalau untuk digital, nah itu tinggal instan, tinggal kita memasang saja. Jadi kayak sketsa tinggal pasang, warna tinggal pasang dan ya pokoknya tinggal instan. Oke, kalau digital itu instan. Dan waktu durasi lomba digital poster manual itu lebih lama daripada digital. Lebih lama manual karena bikin sketsa dari tangan sendiri gitu, beda sama digital. Oke. Terus prestasi selama ini yang telah kamu raih itu apa aja? Jangan sombong, biasa aja. Iya. Untuk prestasi sendiri sih alhamdulillah sejauh ini ada beberapa event yang alhamdulillah sudah saya ikuti dan
Di antaranya saya pernah menjuarai FPLS 2N di Sukabumi tingkat kabupaten. Nah itu tuh juara kedua. Terus Setelah dari kabupaten FPLS 2N, saya juga mengikuti lomba online di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. wah banyak juga ya. Terus Tingkatnya tingkat nasional. tingkat nasional. Ya, online tapi. Nah, Oke. alhamdulillah saya di sana dapat juara kedua. Terus datang dong ke sana. Datang. Jalan-jalan Ya. pastinya. Datang ke sana. Nah, dicerdain. Oh, oke. Kenapa kamu lebih memilih fokus kepada desain poster, sedangkan kamu kan memiliki kegiatan lain seperti bela diri gitu. Kenapa kamu lebih mementingkan fokus kepada desain poster daripada kegiatan yang lain? Oke, kalau dibilang fokus sih enggak ya. Kan untuk poster sendiri itu jika punya waktu lenggang dan gak ada event-event, kadang saya latihan. Kalau ada event, saya pasti fokus latihan dan mengurangi kegiatan-kegiatan lain. Dan enggak. Jadi nggak desain poster itu nggak selalu difokuskan jadi yang utama gitu ya. Jadi aktivitas lain juga Untuk membuat poster sendiri agar dilihat enak dan menarik itu butuh apa? referensi, refresh, kedinginan otak. Otak yang enak gitu. Jangan banyak pikiran, jangan banyak kegiatan. Jadi butuh waktu luang mengerjakan poster itu. Oke. Terus kan kalau misalkan mau lomba gitu ya, suka cari referensi atau cari ide-ide baru di mana gitu? Apa cari-cari ide baru tentang apa nih yang mau dilakukan untuk lomba kali ini gitu? Gimana? Ya kadang-kadang saya juga melihat dari YouTube tutorial bagaimana cara menambah layer, mewarnai agar tidak nubruk. Agar tidak nubruk. Ya, terus download font yang enak. Pokoknya tutorial tentang poster agar bisa dilihat lebih menarik saya lihat di YouTube. Oke. Kalau gak lihat dari YouTube paling tanya-tanya sama Pak Fikri. Terus untuk mengasah bakat kita gitu. Gimana kalau misalkan kita tuh udah ada modal nih, bisa ngelukis, bisa menggambar, terusan kita tuh mau maju gitu, mau naik step gitu ke tingkat desain poster, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Belum itu bagus. Jadi kan misalkan kita udah punya modal gitu ya, terusan kita tuh bisa ngelukis kayak gitu, udah punya modal bakatnya gitu, terusan kita tuh mau naik step nih gitu, mau ke step berikutnya, mau lomba gitu, ke desain poster, otomatis kan kita yang tadinya manual naik ke digital gitu. Gimana sih yang harus dilakukan? Ya, yang jelas lah kita tuh harus cari tahu bagaimana kan awalnya kan kita dari poster manual digital, tapi kan kita gak sembarang masuk digital kan, perlu prosesnya. Dan saya juga kan masuk ke digital karena belajar dari Pak Fikri. Begitu. Dari belajar dasar-dasar komputer, bagaimana cara masuk ke aplikasi Photoshopnya, lalu diajarin dasar-dasar Photoshopnya begitu. Oke. Jadi tetap harus ada kemauan dari diri pribadi dulu. Karena ya guys. Sulit kalau dipaksa itu sulit. Oke. Awalnya kan saya juga dipaksa sama Pak Fikri itu harus juara 1. Nah, karena harus juara 1 dan harapannya dia mau juara 1. Terus awalnya kan dipaksa, cuma kalau saya gak mau pasti juga saya gak bakal jadi juara saat itu karena terpaksa. Nah, karena saya juga mau mencoba poster digital ini, saya latihan dengan sungguh-sungguh, latihan rutin dan pastinya ikhlas. Oke, ikhlas. Jadi harus ada paksaan dulu biar berhasil gitu. Karena sebelum dicoba harus dipaksa dulu gitu. Nanti terbiasa. Terbiasa, pastinya harus terbiasa karena kan dipaksa. Oke. Apakah peran orang tua sangat mendukung di karir kamu saat ini? Jelas. Sangat mendukung. Oke, pasti seneng lah ya orang tua bisa ngedukung. Terus apa yang
amanat apa yang selalu orang tua kamu katakan buat kamu? Untuk amanat dari orang tua sendiri sih, orang tua cuma menyampaikan jangan sombong. Jangan sombong, terus? Ya rendah hati dan tetap tetap berusaha, jangan pernah bosan sama yang kita lakukan. Oke, intinya jangan pernah bosan terus. Karena kan ibarat gini, kita tuh naik gunung, terus kita capek di tengah, masa mau terjun? Nah, maksudnya masa mau turun lagi ke bawah, Oke. juga nyampe atas gitu. Jadi kita harus melewati beberapa proses dulu gitu. Terus persiapan atau planning kamu ke depannya mau seperti apa gitu? Rencana ke depan sih, insya Allah saya kalau dapat beasiswa dari sekolah, saya mau melanjutkan ke Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oke. Terus? Saya mau mengikuti jejak Kang Andrian yang alumni Semanis. Oke. Jadi tetap mau ke desain poster? Apakah seni yang lainnya? Awalnya saya mau mengikuti jejak Kang Graha. Nah, itu kan seni lukis ya. Iya. Seni rupa. Seni rupa itu kan kayak ngegambar gitu kan ya. Kayak Terus? mural. Nah, cuma untuk di era modern sekarang kayaknya untuk seni rupa itu agak tertinggal gitu. Agak tertinggal. Jadi lebih memilih yang modern. Iya, lebih memilih yang orang-orang butuhkan. Karena kan sekarang zaman serba internet. Ya, serba digital gitu. Oke. Terus gimana sih apa yang memotivasi kamu untuk bisa mencapai pada titik yang sekarang? Orang tua. Orang tua, teman-teman, sekolah, ya orang-orang sekitar. Gimana sih tentang orang tua di mata kamu sendiri? Tunduk gitu naik baperan gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Kan Kang Bagus ini mengikuti kegiatan di UII ya, desain poster tingkat nasional. Pengalaman yang paling berkesan gitu di sana tuh ngapain aja sih Kang? Kalau di UII sendiri sih itu sangat berkesan sekali kalau ditanya seperti itu, karena suka duka bersama Pak Fikri sama Kang Andrian itu terasa di Jogja itu. Karena kan pemberangkatan kita itu awalnya tidak diizini oleh sekolah. Tidak diizini ya. Terus sampai bisa diizinkan gimana? Karena Pak Fikri dan kita juga mendesak sekolah, karena kan sayang banget itu kan nasional ya. Iya, pasti. Di Yogyakarta lagi. Nah, sekalian liburan kan, jadi sekalian ngambil piala, sekalian liburan. Jadi alhamdulillah sekolah Mang-ACC kita bisa pergi ke Jogja. Nah, pas berangkat ke sana kan kita naik travel ya, enak. Naik berangkat mobil enak. Gitu. Enak berangkat tuh kan, pas sampai sana kita tuh tiba di terminal Yogyakarta. Saat itu dijemput oleh pihak panitia dari UI sendiri. Ya. Terus? Nah, bermalam 1 hari di pondok pesantren UI-nya. Lalu pas hari berikutnya kita main dulu di Malioboro. Main dulu. Belanja, ngabisin uang lah. Oh, baiklah. Nah, lalu terus? pas sudah hari itu, hari berikutnya barulah kita kompetisi. Oke. Jadi cuma kan kita kompetisinya kan online. Iya. Jadi poster itu jadi di sini. Ya, jadi kita kirim ke sana. Lewat filenya aja. Iya, lewat internet, dan di sana itu kita cuma nyampein mempresentasikan poster itu. Jadi menentukan antara juara 1, 2 dan 3, karena yang diundang ke Jogja sendiri itu adalah peserta yang masuk 3 besar. Oke. Jadi kriteria di sana itu apa aja sih yang dinilai dari desain poster digital sendiri, kriteria yang ditilai gitu? Untuk penilaian sendiri sih awalnya kan kita berbasis online. Yang ditilai tentu posternya sendiri. Tapi pas presentasi di situ, yang ditilai itu ada kecakapan kita dalam menyampaikan isi dari poster itu sendiri, makna dari poster itu sendiri, dan
masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Soalnya banyak pertanyaan di situ. Banyak gitu. Ya. Kan di sana pasti jalan-jalan gitu. Kesan yang kesan pertama saat Akang melihat Jogja itu seperti apa sih, Kang? Kesannya hampir sama sih, Jogja itu kayak di Bandung, cuma yang ngebedainnya kalau kita sekali ke Jogja itu tuh bikin kita mau kembali lagi kayak, dan lagi kayak ke Mekah gitu. Kayak haji. Jadi kalau kita di sana tuh rasanya jangan dulu pulang gitu ya. Kayaknya pas tiba di sana itu kita tuh kayak asli penduduk sana. Asik. Kayak warga asli di sana. Jadi apa? Kayak bukan tamu. Padahal gitu. Kan masih Jawa. Kalau nggak mau pulang berarti uangnya harus tebal dong ya. Terus selain di UI kan Akang juga mengikuti kegiatan di FLS 2N ya. Iya. Nah, bedanya antara di UII dan FLS 2N itu apa? Sangat berbeda. Karena kan untuk di PLS 2N itu jadi salah ngomong sih. MPLS. Nah, untuk PLS 2N sendiri sih itu kan sayanya awal-awal mulai ke dunia poster digital. Oke, terus? Sedangkan di UI itu udah mahir lah, udah tahu. Udah tingkat lah. Jadi pas di PLS 2N itu tingkat kepercayaan diri saya itu masih rendah. Masih kurang. Saya tuh bakal menang justru. Saya tuh percaya saya tuh paling jelek di sana. Karena saya juga yakin poster saya itu menang bukan karena bagus, bukan karena keren gitu. Tapi karena doa. Karena banyak yang doain. Kalau gak ada yang doain, saya yakin saya gak bakal disebut. Alhamdulillah dong ya, karena banyak yang ngedoain, akhirnya dapat juara juga kan ya. Kata Pak Pikir juga kan poster saya itu menang karena beruntung. Alhamdulillah. Tapi bukan beruntung yang tiba-tiba, tapi karena beruntung yang dengan usaha. Alhamdulillah. Jadi meskipun kita kurang percaya diri, tapi doa itu harus tetap ada gitu. Kan banyak gitu ya pengalaman Akang selama lomba gitu. Untuk FLS 2N kan kesan yang pertama mungkin yang Akang ikutin gitu. Untuk melatih kepercayaan diri gitu. Untuk kita bisa berani maju ke depan itu seperti apa? Intinya prinsip kita ya. Ketika kita sudah mencapai di puncak, kita jangan menyia-nyiakan momen itu. Oke. Jadi tadi kayak kayak kita naik gunung. Kalau kita sudah di puncak, masa kita ngegorolong ke bawah? Ya, masa mau turun lagi atau cuma diem, kita gak nikmatin, kita gak nikmatin momen itu. Jadi kalau sebisa mungkin ketika kita sudah ada di titik akhir, nah itu tuh momen yang paling harus kita manfaatkan. Oke. Jadi ketika kita berada di puncak gitu, jadi pasti akan banyak godaan, tapi kita harus tetap semangat sama percaya diri kepada diri pribadi. Terus harapan Akang ke depannya buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Surade itu apa? Untuk siswa baru yang masuk Semanis. Iya. Harapan saya tuh banyak sebenarnya, terutama untuk dunia digital ya, untuk poster. Iya. Harapan saya kalian yang nanti masuk ya udah ya. Iya. Udah masuk SMA 1 Surade. Saya harapkan jika kalian minat dengan dunia poster digital, apalagi mempunyai basic tentang seni rupa atau menggambar, jangan ragu-ragu karena saya juga awalnya tidak mahir komputer. Saya orang yang saya awal bisa komputer itu mahir itu SMA. Saya pas MTes itu ya paling nyalain dasar-dasar lah. Nah, untuk di SMA sendiri karena kan basic kita itu seni rupa, jadi tinggal dipoles sama dunia digital. Jadi kalau ada keinginan pasti bisa aja ya gitu. Kalau ada keinginan pasti ada jalan. Oke, baik. Terus kan selama pandemi ini gitu, pasti kan kegiatan kita terbatas gitu, yang tadinya sekolah gitu jadi sekarang tidak. Gimana sih cara mengasah bakat selama di rumah aja gitu? Kan awalnya saya tuh punya
laptop sendiri. Iya. Cuma sayangnya laptop saya itu rusak dan belum diperbaiki oleh Pak Fikri. Saya sudah kasih uang untuk beli keyboard baru tapi belum diperbaiki. Oke. Sebulan itu. Nah, karena laptop saya rusak dan saya gak bisa latihan di rumah, terpaksa saya datang ke sekolah. Jadi sekolah belajar. semanis memadai lah buat prestasi siswa-siswanya gitu. Itu kan untuk melatih selama pandemi gitu ya. Terusan kan pandemi ini kan kita nggak tahu kapan berakhirnya gitu. Jadi harapan Akang buat pandemi ini semoga berakhir bagaimana gitu pendapat Akang? Intinya kita hidup disiplin aja. Hidup disiplin, hidup bersih, taati protokol pemerintah. Oke, dan jangan siap. lupa berdoa. Oke. Jadi bersih itu harus, sehat juga harus gitu. Soalnya kan kita tuh ngeharapin pandemi ini selesai. Iyalah. Tapi kita aja masih lalai. Masih suka nggak taat contohnya aturan nggak pakai gitu. masker. Iya. Jaga jarak. Jaga jarak aman. 1 meter. 1 meter. masih sering main berkerumun. Oke. Gimana pandemi mau selesai? Gitu. Oke. Jadi Jarang berdoa, jarang sholat. harus itu sholat haruslah ya. Iyalah, banyak orang yang pengen pandemi ini usai tapi udah pakai masker, udah jaga Gak jarak, sadar. tapi gak sholat. Kurang sadar mereka. Udah dipanggil adan ke sholat. Oke. Jadi kedepannya semoga kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasanya gitu. Untuk materi kali ini kita cukupkan. Jadi ada pesan-pesan dari Bagus Arisuta tadi kan, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi kita tuh harus mengejar semua itu semaksimal mungkin gitu. Jadi apapun yang kita capai kita harus mencoba dulu gitu. Jangan pernah bosan melakukan apa yang kita mau. Oke, siap. Jangan berhenti di tengah-tengah gunung. Iya, takut ngegerolong. Takut jatuh merosot ke bawah. Oke, kan Bagus, terima kasih sudah datang ke podcast kami. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama lagi. Akang juga bisa datang lagi ke sini. Jangan kapok ya. Jangan kapok. Gak kapok. Yang penting ketika saya kembali lagi ke sini, di sini ada cemilan, ada kopi. Begitu ini, aduh ya Allah. Karena kami belum ada yang support gitu. Puasa. Puasa Arafah. Oke, Sobat Sains, jadi pembahasan kali ini kita cukupkan. Jangan lupa buat kalian yang sekiranya mau kasih saran atau apapun, jangan sungkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.